saya akan mereview jurnal mengenai analisis minimalisasi biaya pada pasien asma rawat inap di beberapa rumah sakit kota Samarinda. Di Indonesia, prevalensi nasional untuk penyakit asma pada semua umur adalah 4,5%. Agar dapat menurunkan angka penderita dan mengurangi angka kematian penyakit asma, maka diperlukan terapi obat yang tepat. Obat yang digunakan untuk pengobatan penyakit asma yaitu meliputi bronkodilator, antiinflamasi, antihistamin, mukolitik, antitusif, dan monoclonal antibody. Banyaknya jenis obat menyebabkan sulitnya memilih obat yang efektif. Dari segi biaya yang dikeluarkan, biaya pelayanan kesehatan dapat dirasakan semakin meningkat akibat dari banyak faktor, di antaranya perubahan pola penyakit dan pola pengobatan, meningkatnya permintaan masyarakat, dan perubahan ekonomi secara global. Sedangkan biaya yang tersedia untuk kesehatan belum dapat ditingkatkan. Kemampuan pemerintah terbatas dan peran masyarakat masih belum maksimal. Diperlukan pemikiran dalam penggunaan dana secara lebih rasional. Oleh karena itu, dalam penelitian tersebut menggunakan analisis minimalisasi biaya atau cost minimization analysis atau CM. Karakteristik pasien asma berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat bahwa jenis kelamin laki-laki lebih banyak menderita penyakit asma dibandingkan dengan perempuan. Ketika kanak-kanak, sensitivitas terhadap serangan asma lebih tinggi daripada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan, dikarenakan diameter saluran nafas anak laki-laki yang lebih kecil sehingga mereka lebih sensitif dan peka apabila terjadi penyumbatan pada saluran nafas. Namun, ketika dewasa, prevalensi asma lebih besar terjadi pada perempuan disebabkan oleh kadar estrogen yang beredar dalam tubuh dapat meningkatkan proses degranulasi eosinofil sehingga memudahkan terjadinya serangan asma. Kadar estrogen yang tinggi dapat berperan sebagai pemicu inflamasi, terutama mempengaruhi sel mas, di mana sel mas merupakan sel yang berperan dalam memicu reaksi hipersensitivitas dengan melepaskan histamin dan mediator inflamasi lainnya, sehingga mempererat morbiditas asma pada pasien asma. Tetapi, berdasarkan data yang didapat, kejadian asma cenderung terjadi pada usia 26 sampai 27 tahun. Semakin bertambahnya usia, maka semakin menurunnya fungsi paru-paru, yaitu elastisitas dan aktivitas pembersih paru-paru akan berkurang. Akibat jumlah oksigen yang dapat ditampung semakin berkurang, demikian pula dengan refleks batuk. Hal tersebut yang terjadi pada penderita asma usia lanjut lebih dari 60. Pasien asma usia produktif 12 sampai 59 tahun akan aktif dalam keseharian dan mudah terpapar faktor lingkungan seperti debu, asap rokok, asap kendaraan, bulu binatang, dan juga stres psikologis yang dapat menunjukkan hubungan timbal balik antara faktor periferal yang meregulasi reaksi inflamasi dan respons saraf pusat terkait stres dan reaktivitas emosi. Obat yang sering digunakan di rumah sakit, yaitu pada rumah sakit A, menunjukkan bahwa presentasi konfirmen sebesar 71% dan Ventolin sebesar 29%. Sedangkan rumah sakit B menunjukkan bahwa presentase konfirmen sebesar 25% dan Ventolin sebesar 75%. Pada rumah sakit A, pasien banyak menggunakan konfirmen daripada Ventolin. Hal tersebut karena pasien rumah sakit A merupakan pasien swadana. Sedangkan rumah sakit B, pasien lebih banyak menggunakan Ventolin daripada konfirmen karena pasien rumah sakit B
lebih mahal daripada Ventolin yaitu 130.000. Combifen merupakan obat kombinasi antara ipratropium bromida dengan albuterol sulfat, sedangkan Ventolin merupakan obat tunggal yang berisikan albuterol sulfat. Bila dibandingkan penggunaan Combifen dengan Ventolin, maka akan lebih baik bila menggunakan